Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Az-Zahra Adelia Syafna Fauzi, Nadila Brigitariani, dan Penny Rahmadina akan membahas tentang standarisasi dalam epidemiologi. Standarisasi. Kapan standarisasi? Membandingkan rate penyakit pada populasi yang punya distribusi karakteristik populasi yang berbeda dan karakteristik tersebut berhubungan dengan penyakit. Kedua, cara membandingkannya. Yang pertama menggunakan kategori specific rate, yang kedua menggunakan adjusted rate. Metode standarisasi langsung. Cara kalkulasi. Yang pertama, menggunakan specific rate berdasarkan variabel yang akan dikontrol, misal umur, seks, dan lain-lain pada populasi studi. Yang kedua, specific rate tadi diaplikasikan pada populasi standar berdasarkan variabel yang akan dikontrol, misal umur, seks, dan lain-lain. Standarisasi ini menggambarkan apa yang akan terjadi dengan growth rate pada populasi studi jika distribusi dari variabel yang dikontrol, misal umur, seks, sama dengan populasi standar. Metode standarisasi langsung. Data yang harus tersedia adalah yang pertama, specific rate dari variabel populasi studi atau populasi yang akan dikontrol. Yang kedua, distribusi variabel yang akan dikontrol pada populasi standar. Prosedur perhitungan. Dapatkan kategori specific rates populasi yang dibandingkan, tentukan standar populasi, hitung jumlah expected dates atau case, hitung rate yang distandarisasi dengan rumus total expected dates atau case dibagi total populasi standar. Langkah-langkah perhitungan pada standarisasi langsung. Hitung angka rata-rata pada setiap stratum atau strata per kelompok umur, angka rata-rata spesifik kematian per kelompok umur dengan rumus angka kematian per kelompok dibagi jumlah populasi per kelompok dikali 100.000. Yang kedua, pilih standar populasi yang akan digunakan sebagai acuan standar, misalnya populasi standar dunia. Yang ketiga, kalikan rata-rata spesifik umur pada populasi studi dengan populasi standar pada setiap kelompok umur untuk mendapatkan jumlah kasus atau kejadian yang diharapkan. Angka kematian atau kesakitan yang diharapkan memiliki rumus angka rata-rata kematian pada populasi studi per kelompok dikali populasi standar per kelompok. Lalu, jumlahkan semua hasil pada semua strata dari kasus atau kejadian yang diharapkan, lalu bagi jumlah total kasus yang diharapkan dengan jumlah populasi standar. Angka kematian yang sudah terstandarisasi atau standardized mortality rate memiliki rumus total angka kematian yang diharapkan dibagi jumlah standar populasi dikali 1 juta. Lalu, bandingkan dengan angka kesakitan atau kematian kasar. Apakah berbeda dengan nilai yang telah distandarisasi? Angka kematian kasar atau crude rate memiliki rumus total kematian atau kesakitan dibagi total populasi studi. Standarisasi tidak langsung. Cara kalkulasi. Menggunakan specific rate berdasarkan variabel yang akan dikontrol, misal umur, seks, dan lain-lain, pada standar populasi. Standar specific rate tadi diaplikasikan pada populasi studi berdasarkan variabel yang akan dikontrol, misalnya umur, seks, dan lain-lain. Standarisasi ini menggambarkan apa yang akan terjadi dengan growth rate pada populasi studi jika distribusi dari specific rate-nya sama dengan populasi standar. Data yang harus tersedia pada metode standarisasi tidak langsung adalah 1. Distribusi variabel yang akan dikontrol pada populasi studi, misalnya umur atau seks. Yang kedua, distribusi specific rates berdasarkan variabel yang akan dikontrol pada populasi standar. Yang ketiga, CDR populasi studi. Yang keempat, CDR populasi standar. Prosedur perhitungan. Yang pertama, tentukan kategori specific rates populasi standar. Yang kedua, dapatkan distribusi populasi yang dibandingkan. Yang ketiga, hitung jumlah expected deaths or case. Yang keempat, hitung SMR. Perhitungan SMR dengan menggunakan cara
SMR sama dengan jumlah kematian yang diobservasi dibagi jumlah expected deaths. Kelima, hitung rate yang distandarisasi. SMR dikali crude death rate populasi standar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.